Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali pada saat hari ini dengan sebuah renungan firman Tuhan, sebuah renungan yang perlu direnungkan, saudara. Saudara berbicara tentang kerendahan hati. Saudara, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, saudara, banyak orang merasa berat, mereka merasa susah untuk melakukan yang namanya apa? Berani mengaku salah, yaitu kerendahan hati yang mereka lakukan. Lebih-lebih, saudara, kalau orang tersebut ya sudah pada tingkatan status ya, status atau status sosial yang tinggi ya, reputasinya sudah selangit, sudah menjadi orang yang terkenal, ya. Mereka kemudian apa? Memiliki satu prinsip bahwa lebih baik berbohong, menutupi kesalahan daripada mengaku salah, meskipun benar-benar salah. Dan seringkali itu fakta ini terjadi, saudara. Karena apa, saudara? Karena apa, saudara? Mereka, istilahnya, saudara, mereka tidak mau harga dirinya jatuh, namanya hancur dan sebagainya. Lebih baik mempertahankan apa, kebohongan daripada kerendahan hati yang dia munculkan, saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan kita pada saat hari ini, mari saudara ya, kita belajar melakukan segala kerendahan hati. Karena apa, saudara? Sebuah kerendahan hati itu membawa satu dampak yang luar biasa. Contoh sederhana yang pernah terjadi dalam diri saya, saudara. Sebelum saya masuk dalam sebuah pelayanan, saudara, melayani pekerjaan Tuhan, saudara, saya bekerja pada sebuah perusahaan ekspor impor pada waktu itu, saudara. Saya tidur di sebuah mes, saudara. Ketika pada waktu selesai kerja malam harinya, saudara, berapa banyak orang yang tidur di mes itu, mereka pada ngumpul di satu tempat di sebuah ruangan begitu, saudara, untuk menantikan makanan yang lewat, saudara, untuk apa, makan malam, saudara. Seringkali seperti itu yang dilakukan. Satu saat, saudara, ketika saya berada di tempat itu, kemudian iseng-iseng, saudara ya, iseng-iseng pada waktu itu, saudara, ada sebuah papan untuk tempat pengumuman ya, tempat pengumuman yang kaitannya dengan pekerjaan pada waktu itu, saudara. Saya mengambil sebuah kapur, saudara. Ada kapur pada waktu itu, kapur ya. Dulu masih belum ada stabilo dan sebagainya, belum ada apa itu yang itu loh, apa namanya, spidol, saudara. Belum ada spidol yang bisa dihapus lagi, belum. Dulu masih kapur dan papan tulis gitu, saudara. Kemudian saya tuh mencoba untuk menggambar, saudara. Menggambar sebuah gambaran seseorang ya yang tertidur sambil mengorok itu, saudara, sambil apa, enaknya santai ya, kakinya metingkrang gitu. Kemudian saya berikan apa, sebuah gergaji yang saya tulis ya, krok 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 itu, menggambarkan seseorang yang sedang enak tidur, yang sedang ngorok, saudara. Saudara, pada waktu itu, saudara, ketika setelah begitu, saudara, setelah menggambar gitu, saya tidak menghapus, saudara. Saya tidak menghapus. Nah, esoknya, saudara ya, esoknya gambaran itu menjadi sebuah problem, sebuah permasalahan, karena mereka meributkan sesuatu, siapa yang berbuat seperti itu. Karena di bawahnya tuh saya juga tulis, oh nyatanya pimpinannya tidur, saudara. Kemudian ada beberapa, saudara, ada beberapa karyawan yang pada waktu dipanggil, yang dianggap sebagai seorang yang seringkali berbuat apa namanya, tidak disiplin ya, dalam arti memiliki satu catatan, mereka tuh berbuat onar, saudara, perbuatan seperti itu. Dan saya puji Tuhan, saudara, saya termasuk orang yang di luar itu, jadi saya dianggap orang yang baik pada waktu itu. Saudara, ketika teman-teman saya dipanggil di sebuah kantor pada waktu itu, diinterogasi, kemudian ditekan, disuruh mengaku dan sebagainya, saya ada di kantor itu pada waktu itu, saya akan mengerjakan pekerjaan saya, saudara. Ketika saya mendengarkan perkataan-perkataan yang mereka disudutkan, disuruh mengaku dan sebagainya, bahkan ada satu intimidasi, kalau kamu tidak mau mengaku, kamu akan dikeluarkan dari pekerjaan itu, saudara. Saya tuh merasa bersalah, saya merasa bersalah pada waktu itu, saudara. Saudara, betul, saudara, ketika mereka sudah pada keluar, saudara, dalam hati ini berkecamuk, saudara, berkecamuk begitu luar biasanya. Saya harus mengaku, saya harus berkata-kata seorang pimpinan, saya harus berbicara benar tentang apa yang saya lakukan, saudara. Saya sudah mengambil satu sikap ya, sikap seperti itu untuk apa, saudara? Untuk teman-teman saya yang pada waktunya dipanggil, saudara. Kan mereka tidak berbuat. Betul, saudara, setelah tidak berapa lama kemudian tuh saya masuk ke kantor, saudara, masuk ke kantor di ruangannya pimpinan pada waktu itu, saya memberanikan diri, saudara. Saya berkata-kata, Pak, teman-temannya Bapak panggil tadi itu tidak melakukan apa-apa, Pak. Sebetulnya saya yang melakukan. Saudara, ketika saya berbicara seperti itu, malah saya dikata-katai, kamu jangan main-main, saudara. Karena menganggap saya itu orang yang baik, saudara. Orang yang menganggap baik, puji Tuhan, saudara, yang tidak ada cacat dalam bekerja dan sebagainya, dan sikap saya baik-baik selama itu, saudara. Seperti itu, saudara. Dan dia tidak percaya.
Kemudian saya begitu meyakinkan, tidak, saya melakukan. Karena saya iseng pada waktu saya menggambar seperti itu. Saya meyakinkan dengan serius, saudara. Jangan sampai mereka itu mendengar satu permasalahan, ya teman-teman, mendengar satu masalah, ya dipecat dan sebagainya, sudah dikeluarkan dan sebagainya karena mereka tidak mengaku, karena dia tidak bersalah, saya yang bersalah. Saudara, pimpinan saya ketika saya berkata seperti itu, dia memandang saya, saudara. Dia memandang saya dari atas ke bawah, saudara. Kemudian dia terdiam. Kemudian dia berkata-kata apa? Oke, mereka tidak saya apa-apakan. Saya memaafkan semuanya, saudara. Saya begitu lega, saudara. Saya begitu lega dalam arti, wah, saya mendapatkan satu apa ya? Hukuman apa? Seperti itu, saudara. Enggak, saudara. Kemudian besoknya tuh, saudara, saya tuh juga dipanggil lagi di sebuah kantor itu, saudara, di kantor pimpinan itu, saudara. Dia dipanggil, saudara. Saya tuh khawatir, waduh, saya diberikan satu sanksi. Anggapan saya seperti itu. Tetapi luar biasa, saudara, ketika saya dipanggil seperti itu, dia berkata apa? Pimpinan berkata-kata, saudara, saya sangat salut dengan kerendahan hati kamu, dengan keterbukaan kamu, bahkan dengan segala istilahnya sikap kamu yang seperti ini, kamu bisa mengakui salah, bahkan kamu tidak menjerumuskan orang lain supaya mendapatkan celaka. Saudara, ketika pimpinan berkata seperti itu, saudara, hati saya lega, saudara. Karena apa? Dia tidak memberikan satu hukuman pada saya, ya, sanksi dan sebagainya, dan teman saya yang dianggap mereka berbuat onar itu terlepas dari permasalahan. Kemudian saya, saudara, ya, dengan kerendahan hati yang saya lakukan pada waktu itu, justru saya itu diprioritaskan, saya dipromosikan, dan saya menjadi seorang pimpinan pada waktu itu, saudara, menjadikan pimpinan sebuah produksi, saudara. Pada waktu itu sebelum saya mengaku, ya, dengan segala sikap saya, itu saya cuma seorang karyawan saja, saudara. Tetapi ketika saya berani melakukan sesuatu sikap, ya, untuk diri saya, untuk pengakuan itu, kerendahan hati yang saya lakukan, dan saya berani mengaku salah, justru saya dipromosikan, saudara. Saya sebagai seorang kepala di dalam sebuah perusahaan udang pada waktu itu, dalam ketua pembelian, saudara, pembelian udang. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Artinya, saudara, ketika kita berani mengaku, ya kita berani mengaku kesalahan kita, ada satu kerendahan hati yang kita munculkan. Itu bukan sesuatu yang sifatnya, saudara, merugikan kita, saudara, tetapi penilaian daripada Kristus. Kita berbicara tentang konteks rohani, saudara, penilaian daripada Allah terhadap diri kita, dan itu, saudara, yang dicatat sebagai sesuatu kebenaran, saudara. Perkenanan Allah terjadi, sehingga apa? Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Apa artinya, saudara, kita menyembunyikan sesuatu, saudara, bahkan kita mengkapuri, ya, muka kita dengan segala kepura-puraan kita, kemunafikan kita, seakan kita baik tetapi hati kita jahat. Alkitab juga mengatakan, saudara, ya, saudara, kubur, ya, yang dikapur bersih tetapi dalamnya itu ada tulang busuk. Jangan kita seperti itu, saudara. Karena apa, saudara? Saudara dan saya tuh, ya, saudara, ya, kita tuh sifatnya tuh nggak bisa menyembunyikan sesuatu, ya, bagi Allah. Orang lain bisa kita manipulasi dengan sikap kita, dengan terpuraan kita, dengan segala kepura-puraan kita. Orang lain bisa tertipu, saudara. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah Allah yang bisa melihat hati kita sampai terdalam sekalipun. Itu sebab, saudara, mari kita pertanggungan jawabkan sikap kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menyembunyikan segala sikap kita seakan-akan kita baik. Tetapi tetap lakukan kebaikan, memang ada, saudara. Karena apa? Alkitab juga mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Supaya apa? Bapa yang di surga dimuliakan, dan itulah yang Tuhan inginkan, saudara, di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, di dalam Mazmur 139:2 dikatakan, saudara, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, Mazmur Daud berbicara di dalam Mazmur 139:2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Saudara, siapa kita, saudara? Kita bisa mengelabui istri kita bisa mengelabui orang tua kita bisa mengelabui siapapun kita, saudara, dengan kepura-puraan kita, dengan kemunafikan kita, seakan kita baik, seakan-akan kita itu pure, tidak ada permasalahan dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang mengerti pikiran kita dari jauh sekalipun. Dia tahu siapa kita sesungguhnya. Saudara, itu sebabnya, saudara, lakukan kebaikan, lakukan segala, supaya apa? Berikanlah segala kerendahan hati di dalam diri kita. Jangan ada kemunafikan, saudara, yang kita munculkan. Tetapi apa, saudara? Mari kita melakukan firman. Yang terpenting pada saat hari ini, kejar kekudusan, kejar perkenanan Tuhan. Supaya apa, saudara? Hidup kita berkenan di hadapan Allah. Bahkan ketika kita diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan, dan nama kita, saudara, tercatat dalam segala buku kehidupan.
bahwa kita itu menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada saat hari ini memberikan satu pembelajaran bagi setiap kita, saudara ya. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali.